Nah, pemirsa, ketika kita bicara soal TV digital yang akan mulai berlaku 30 April 2022 sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 di Bali khususnya, itu tahap pertama menjadi program ASO, Analog Switch Off, artinya perubahan atau peralihan dari TV analog ke TV digital. Sesungguhnya banyak sekali pertanyaan yang muncul, apa itu TV analog? Kemudian apa itu TV digital? TV digital sekali lagi adalah bukan TV streaming, bukan TV yang menggunakan internet atau kuota. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, ini tidak menggunakan kuota internet, tapi menggunakan TV seperti yang biasa ada selama ini. Jadi itu akan dimulai tanggal 30 April 2022 di Bali. Nah, bagaimana dengan TV yang ada sekarang, yang ada di rumah masing-masing? Khusus untuk TV tabung, tentu harus ditambah dengan alat yang namanya set-top box atau STB. Jadi itu sebagai penangkap sinyal atau pengubah sinyal dari analog menjadi ke digital. Apakah perlu antena? Pasti masih perlu. Jadi ada antena luar atau antena dalam, tergantung dari lokasi pemancar dan dekat dengan rumah kita. Kalau misalnya dekat dengan rumah kita tentu tidak perlu dengan pemancar yang di luar rumah. Tapi kalau di agak jauh tentu perlu. Jadi itu ada alat yang disebut dengan set-top box. Set-top box ini bisa didapatkan di marketplace atau online ya, pembelian online, dan dapat juga kita beli di toko-toko yang ada. Sekarang sudah cukup banyak. Dan kita tentu berharap tidak akan mendapatkan set-top box begitu sulit, karena memang sebelum tanggal 30 April itu tentu mungkin harga set-top box bisa antara 200 sampai 500 tergantung dari fitur-fitur yang ada. Dan sampai saat ini ada beberapa set-top box yang sudah tersertifikasi oleh Kominfo RI. Jadi kalau set-top box-nya itu sudah tersertifikasi oleh Kominfo, berarti itu akan bisa menangkap sinyal dari TV digital. Nah, kalau yang memiliki kemampuan secara ekonomi tentu bisa membeli secara mandiri. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli set-top box? Itu ada yang disebut dengan pembagian set-top box gratis oleh Kementerian Kominfo RI. Nah, ini mereka siapa saja itu? Itu datanya adalah merupakan rumah tangga miskin yang ada dalam DTKS. DTKS itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. Di situ ada data yang siapa saja yang mencatat, yang tercatat akan mendapatkan set-top box secara gratis. Total kalau saat ini data yang ada adalah 6,7 juta di seluruh Indonesia. Sementara di Bali ada sekitar 78.000 orang yang tercatat di situ. Bagaimana caranya mengecek? Caranya mengecek itu adalah dengan para ibu bapak boleh mengecek ke cek bansos di internet seperti itu. Kemudian ketika cek bansos di Kemensos itu cari pembagian set-top box atau mungkin bantuan set-top box di situ. Kalau ada nama-namanya itu memang tercatat, jadi bapak ibu memiliki hak untuk mendapatkan set-top box. Apakah secara otomatis mendapatkan set-top box? Belum tentu juga, karena nanti akan diverifikasi lagi oleh petugas yang diberikan kewenangan untuk membawakan set-top box. Jadi set-top box ini akan mulai dibawakan ke rumah-rumah masyarakat, rumah tangga miskin yang berhak untuk mendapatkan set-top box itu secara langsung. Nanti di situ akan dicek. Yang dicek pertama, apakah rumah tangga miskin itu memiliki TV analog atau TV tabung. Nah, kalau misalnya dia tidak memiliki TV tabung, tentu tidak akan mendapatkan set-top box karena memang tidak memiliki TV. Tapi kalau misalnya dia sudah memiliki smart TV atau TV digital, tentu tidak juga. Akhirnya apa? Set-top box itu akan kembali kepada Kementerian Kominfo seperti itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi tidak mesti semua yang tercatat di rumah tangga miskin itu akan mendapatkan set-top box, tapi datanya ada. Dan itu akan diverifikasi petugas langsung. Itu untuk tahap pertama ini, mulai tanggal 15 Maret sampai 30 April akan dibagikan sekitar 3,2 juta di 166 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan di Bali hampir 9 kabupaten kota akan mendapatkan, dan ada rincian-rinciannya. Jadi di Bali itu ada 4 pemenang MUX atau multiflexing TV digital itu, yakni ANTV, Nusantara TV, kemudian Metro TV dan TVRI.
mereka memiliki kewajiban untuk membagikan atau memang menyetorkan set-top box sesuai dengan waktu perjanjian kontrak atau mungkin waktu tender seperti itu. Misalnya Antv di mana dapat lokasi untuk pembagian dan sebagainya, nanti dikomunikasikan kepada Kementerian Kominfo seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakat? Apa yang diperlukan oleh masyarakat? Masyarakat tentu memerlukan TV yang sudah ada itu. Jadi dicek di situ apakah sudah menjadi TV digital. Kalau belum, TV-nya misalnya masih analog, tentu dengan alat set-top box seperti itu. Lalu apakah TV-TV lokal yang ada di Bali ini akan juga akan juga migrasi ke TV digital? Tentu kewajibannya adalah semua TV itu wajib migrasi ke TV digital. Kalau sampai tanggal 30 April 2022 tidak migrasi atau tidak pindah ke TV digital, secara otomatis izinnya itu sudah mati. Artinya tidak ada lagi TV analog, baik IPP-nya maupun ISR-nya otomatis mati ya. Makanya untuk itu TV-TV lokal yang ada di Bali wajib segera meregistrasi atau pindah atau migrasi. Itu ada ketentuannya. Pertama, mengajukan permohonan kepada Kominfo, kemudian mengisi formulir, kemudian siap untuk migrasi, dan juga melampirkan perjanjian kerjasama dengan pemenang MUX yang ada di Bali. Misalnya TV A adalah TV lokal, dia harus memiliki perjanjian kerjasama di mana dia akan menyewa MUX atau multiplexing dari 4 pemenang MUX yang ada di Bali ini, Metro TV, Antv, kemudian TVRI, dan juga Nusantara TV. Misalnya kalau dia menyewa MUX di Nusantara TV, dari ada perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama inilah wajib dilampirkan untuk sebagai bahan pengajuan bahwa TV lokal itu sudah migrasi. Lalu kalau TV lokal ini migrasi, kira-kira banyak nggak akan ada TV di Bali? Oh, banyak sekali. Jadi banyak sekali konten-konten yang akan ada di TV tersebut. Jadi TV-TV yang bukan pemenang MUX ini disebut dengan layanan penyedia konten. Sementara yang satu lagi adalah layanan penyedia multiplexing. Nah, kemudian kalau TV-TV ini nanti berpindah ke konten yang TV digital, tentu banyak. Contoh TVRI sekarang. TVRI di channel digitalnya sudah ada 4 channel, ada TVRI Nasional, ada TVRI Bali, ada TVRI Budaya, ada TVRI Sport. Kemudian misalnya kalau Metro TV, ada Metro TV, ada Magma Channel, dan lain sebagainya. Kemudian misalnya kalau Antv juga ada Sport One, ada Antv, ada TV One, dan lain sebagainya. Jadi satu MUX itu bisa untuk 8-10 channel. Jadi lebih irit dari frekuensi. Karena di sini ada 4 pemenang MUX. Apabila ada 8 channel, berarti kan 4 kali 8, 32 channel minimal itu. Nah, sementara yang kita ada sekarang, yang kita pantau di KPID, ada 22 channel. Jadi bertambah channelnya kalau kemudian mereka semua migrasi. Apakah kemungkinan ada TV baru? Kalau penjelasan dari pihak Kominfo di pusat, sementara sampai tanggal 2 November 2022 ini adalah khusus untuk TV-TV yang sudah exciting, TV-TV yang sudah mengudara selama ini. Kalau untuk TV baru nanti akan ada regulasi baru mungkin ya, akan ada mekanisme baru. Untuk itulah waktu itu KPID Bali diminta untuk menyampaikan kajian apabila nanti dianggap perlu ada TV baru lagi, dianggap memang layak secara kajiannya ada TV baru, kemungkinan bisa diajukan ada TV baru yang ada di Bali setelah tanggal 2 November 2022. Jadi ini adalah peluang bagi kita di Bali untuk untuk memberikan atau meningkatkan layanan konten-konten sebagai penyedia konten, khususnya para production house, untuk kita berlomba, berkreasi, berkreativitas untuk menghasilkan karya-karya yang akan ditayangkan di TV. Karena untuk di TV itu wajib tetap untuk menyiarkan konten lokal minimal 10% dari jam siarannya tersebut. Yang kedua, dengan adanya TV digital ini akan memperkaya kepemilikan dari orang-orang untuk terhadap TV. Artinya pemilik TV-nya akan beragam, yang disebut dengan diversity of ownership
Jadi akan ada banyak yang memiliki TV setelah memang perizinan akan dibuka setelah tanggal 2 November dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita luar biasa dengan TV digital ini, teknologi kita akan jauh lebih maju, suara akan lebih jernih, gambar akan lebih bersih. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan TV digital yang ada di Bali. Mudah-mudahan ada manfaatnya.